Kamu udah lihat videonya? Oh my god, itu gue. Itu si Jiwi, itu si Slebeo yang nyanyi. Video itu kan tersebar kemana-mana. Aduh, gimana nih? Ngapain takut salah? Berani dipertanggungjawabkan omongannya ya. Pakai Scarlett dulu. Pakai Scarlett. Nggak usah bang, udah pakai hand body. Oh, mau gue kasih Scarlett gak? Biar lebih wangi. Hai Je. Hai bang. Asik, cantik ya? Gue suka rambutnya. Ini warna apa namanya? Ash blue. Ash blue ya? Light ash blue. Artinya apa tuh ash blue? Kayak kan kalau rambut-rambut itu kan bisa ada yang ash gray, ash brown. Jadi itu depannya lebih ke light, tapi belakangnya tebel. Oh, sama kayak warna baju aku loh. Iya, kau tuh bisa pas gitu ya? Iya. Temen gue kemarin dia ngecat rambut juga si Adit. Tapi ya jadinya warnanya asbak. Gak bagus. Jadi umur berapa sih? Aku 16. Hah? Gue kira 20 loh. Ya enggak dong bang. Baru 16? Iya. Tapi ini yang menarik ya. Kemarin gue lihat dia. Ternyata bahasa Inggrisnya bagus. Oh, where did you study English? When I was at middle school. Middle school? Iya. Oh, you go to school lah? Iya. Yes, I go to school lah. Iya. I mean like, asik bahasa Inggris. Siapa? Bahasa Indonesia aja kali. Enggak, maksudnya kan kamu kan awal mulai terkenalnya tuh di Citayam. Kan banyak anak-anak di Citayam itu rata-rata pada kagak mau sekolah. Iya. Kamu sampai kelas berapa sekolah? Maksudnya pas selesai sekolah itu SMP. Cuman aku pas tahu bahasa Inggris itu pas di SD internasional. Oh, kamu sekolah di SD internasional? Iya. Oh, terus sampai SMP? Iya. Habis SMP ke SMA nggak? Enggak. Berarti sampai di SMP. Kenapa nggak ke SMA, nak? Nggak anak lagi. Jadi anak kan. Tiba-tiba jadi anak ya. Kenapa nggak sampai ke SMA? Karena waktu itu kan aku banyak trouble lah di situ. Sampai sempat yang kemarin pas viral itu kan aku emang udah dinobatkan kayak Jiji tuh emang gak sekolah gitu lah. Dibilang pas viral emang gak ada bakatnya, terus gak sekolah. Cuma sebenarnya aku waktu ya dulu mah sekolah gitu. Cuma sekarang aku lebih mikirin ke karir sih. Gitu. Sekolahnya gimana? SMA-nya nggak mau diterusin? Mikir mau tapi dilema sama karir gitu. Oh, udah punya karir Wak sekarang ya Wak. Ya baiklah kalau gitu. Nih gue step by step aja ya. Banyak banget sih sebenarnya yang penasaran sama kamu. Coba kalau aku bisa buka di sini supaya orang bisa lebih kenal kamu, I think orang mungkin akan lebih sayang. Soalnya kan selama ini banyak banget tuh yang lebih berpikir negatif ya. Salah satunya tuh kemarin tuh yang lagi viral banget. Maaf nih Jay ya, maaf banget sebelumnya. Itu ada video, jadi udah tahu tuh kan. Video itu kan tersebar kemana-mana. Dan kamu udah klarifikasi itu. Itu bukan kamu kan ya? Bukan. Pasti ya, 1000% ya? 1000%. Oke, berani dipertanggungjawabkan omongannya ya? Iya. Soalnya banyak yang ngomong gitu nggak mengaku soalnya. Tapi kamu udah lihat videonya? Sebelum video itu beredar emang aku udah tahu Kak. Oke. Menurut kamu kenapa orang nyerang kamu pakai video yang bukan kamu? Karena mereka memang bukan lebih kayak kegabut tapi mau nyari sensasi gitu loh. Ya kayak misalnya kalau di kolom komentar kan kayak lebih kayak mau pansos deh gitu atau kayak target followers kakak berapa gitu. Ya, jadi aku nggak terlalu yang kayak mikirin banget atau kayak kepikiran atau aduh gimana nih gitu atau berasa bersalah. Soalnya kan ngapain takut salah kalau misalnya emang itu bukan aku gitu. Betul, itu betul. Cuma kamu ngerasa nggak sih belakang waktu ini emang orang-orang tuh lagi nyerang kamu banget? Berasa? Berasa, cuman aku nggak begitu yang peduli omongan mereka karena yang tahu dari aku ya cuma aku. Betul, itu setuju. Itu bahasa basinya aja ya. Cuma maksudnya kalau secara mental sendiri kamu kan sempat ngilang segala macam. Kena mental juga, ganggu juga. Kena mental enggak, tapi keganggu ya, risih sih, lebih ke risih aja. Apa yang kamu rasa, kok jahat banget sih gitu, apa yang kamu rasa? Kalau yang aku rasa sih kenapa ya media tuh atau netizen itu kenapa bisa jahat banget gitu sama aku. Karena kan aku ngerasa kayak aku kan baru. Tapi mereka setiap kalau yang aku sering bicara tuh ya paling ya kenapa mereka setiap buat judul, mereka buat kata-kata atau berita tentang aku tuh emang nggak bener gitu Kak, nggak sesuai faktanya. Contoh, yang kamu ingat contoh dia? Ya misalnya
Di selebel tidak mau pulang ke rumah karena ini itu gitu atau apa. Di selebel beredar video viral porno gitu-gitu. Ya cuman ya terkadang kan aku ngerasa kayak aku juga nggak bisa bertindak apa-apa kecuali aku berklarifikasi aja sih Kak. Tapi itu ya, bikin kamu gitu. sempet jadi emosional nggak, Je? Enggak. Enggak Nangis sama sekali. Enggak nangis. Kalau nangis enggak, tapi lebih ke marah. Aku akhir-akhir ini moodnya lebih ke gampang ke apa ya, temperamental sih. Iya marah sih. Iya sama, gue dulu juga gitu, marah. Tapi Bawaannya mau marah gitu. Bawaannya sih lebih ke marah, capek gitu Kak. Tapi kalau misalnya lagi kayak gini ya nggak bisa marah dong gitu. Aku tuh sempat mikir waktu kejadian itu kamu bakal ngilang aja udah gitu. Karena aku lihat kayaknya kamu tuh memberikan sign bahwa ya udah ini bukan dunia gue gitu. Gue tuh cuma mau nyari seneng di Citayam terus ketemu Roy. Ya betul ya? By the way Roy tuh beneran pacaran apa gimmick doang lu? Sejujurnya sih kalau aku buka emang gimmick aja sih. Gimmick aja ya? Itu yang ide awal siapa? Yang ide awal itu konten kreator yang wawancara itu yang bikin terkenal ya. Awal-awal si konten kreator itu kan. Oh jadi dia nyetingin gitu. Nyetingin. J, di situ kan anak-anaknya kan rata-rata. Iya. Lu tahu sendiri kan J. Yang kayak misalnya bukannya buat membanding-bandingkan ya Kak, bukan. Tapi kayak emang yang dari misalnya kalau misalnya orang ketemu sama orang kayak gitu kan pasti kan kecium banget tuh di Jawa aja udah kecium. Iya. Ya cuman aku nggak permasalahin soal itunya aja sih. Cuma ya it's really fun gitu loh buat ketemu mereka, terus kenal sama mereka karena ternyata apa ya, yang mereka sering kayak disorot atau apa tuh beda banget sama hidup yang sebenarnya terjadi itu gimana gitu loh. Nah, kamu bisa terdampar di situ awal mulanya gimana? Karena waktu itu kan aku sempet kasus itu. Kasus apa? Yang aku pergi dari rumah itu. Oh, itu kasus kamu keluar dari rumah. Terus aku sempet ya katanya tuh kayak bahasa tuh kasarnya aku slack lah di rumah gitu. Jadi aku pergi kan, dari situ aku diajak sama teman aku ke situ. Nongkrong. Iya nongkrong. Cuman kan nggak bisa kan kalau tiap hari aku ngajak temen aku, kalau aku yang mau ke sana ya berarti kan aku harus pergi sendiri. Jadi aku habis dikenalin tempat itu sama teman aku langsung cocok di situ. Tapi awalnya sebelumnya nggak pernah ada anak-anak itu sih, Roy atau Bonge gitu. Nggak ada. Begaul lah akhirnya kan ketemu Bonge, Roy segala macam. Ada gitu. Aku dengar katanya kamu masih ada keluarga sama Pak Dede Yusuf ya? Sebenarnya bukan yang keluarga yang sedarah ya. Cuman kita dibilang tuh kayak lebih ke ponakan sih. Karena nenek aku itu temennya Ibu Rahayu Effendi, which is waktu dia masih muda itu udah bukan kayak dianggap temen lagi lah, tapi dianggap as a family, walaupun nggak ada sedarah gitu. Jadi udah deket banget lah ibaratnya, walaupun tidak sedara ya. Nah, ini kamu mau cerita nggak? Kenapa kamu itu keluar dari rumah, Nak? Udah bosen sih Kak ceritain itu. Bosen ya? Intinya apa sih? Aku belum tahu soalnya. Intinya sih karena waktu itu sempat ada masalah di rumah. Terus aku ngerasa gak nyaman di rumah. Karena banyak banget kejadian yang bikin aku risih, resah. Terus gak enak sama diri sendiri. Jadi aku kan bingung kan mau ngapain juga. Dan akhirnya aku memutuskan untuk kayak udah capek banget, frustasi banget, gak tau mau ngapain lagi. Akhirnya aku pergi lah dari rumah. Masalah gitu. apa? Masalahnya gak mau cerita? Iya, gak apa-apa. Emang bukan yang gak mau cerita kan, tapi lebih kayak aku gak pengen kayak ingat-ingat sama yang bikin aku sakit hati, yang bikin aku galau, yang bikin aku kayak capek sama diri sendiri gitu. Ini siapa? Sama ibu, sama bapak? Enggak sama, nggak nyampe sama orang tua. Tapi lebih ke bukan orang yang aku kenal lah gitu, cuma sebagai dia di situ sebagai pembantu lah gitu. Iya. Gimana ceritanya? Jadi ceritanya kan di rumah ada ibu. Enggak, kan aku nggak tinggal sama mamaku. Oh, kamu nggak tinggal sama ibu? Enggak. Oh, kamu tinggal sama nenek. Sama nenek. Iya. Dari kecil? Dari kecil. Ibu sendiri? Udah pisah. Ibu udah pisah dengan papa. Iya. Jadi ibu sendiri. Sudah punya keluarga sendiri. Iya, papa juga. Kamu tinggal sama nenek. Oh, disitulah kamu nggak nyaman. Iya. Oh, paham. Bukan nggak nyaman sama nenek ya. Bukan, Kak. sama
Yang di sekitar situ aja gitu. Yang emang bikin aku ngerasa aku punya mental issues jadinya, terus aku trauma. Aku ngerasa aku kayak, ya banyak lah yang bikin aku ngerasa kamu capek. dijahatin gitu. ya? Iya gitu lah bahasa kasarnya. Kamu udah cerita ya itu ya? Udah. Maaf ya. Sering Kak. Maaf ya, ini salah apa enggak nih gue? Pelecehan ya? Iya. Oh itu ya. Kamu pernah cerita ya? Pernah. Oh itu orangnya? Emang iya sih Kak. Iya, terus kamu gak laporin orang itu? Orangnya tuh pas mau dilaporin udah pernah 2 kali dilaporin, cuman karena aku buktinya juga belum yang begitu kuat, aku cuman dari bukti sebagai voice note sama foto doang, jadi nggak begitu kuat kan. Dan akhirnya nenek aku memutuskan buat kayak ya udahlah biarin aja, nanti dia juga capek sendiri. Kalau ya mana aja kan, mana ada ya maling yang mau ngaku gitu. Paham. Jadi kalau maling mau ngaku penjara penuh Kak. Betul. Jadi dia seiring waktu kita strategi nenek aku tuh waktu di rumah tuh mereka ngediemin orang tersebut gitu. Itu keluarga atau bukan? Atau Bukan. orang kerja? Orang kerja aja. Ya? Iya. Umur berapa waktu itu, Je? Saat aku dilakuin hal seperti itu sih, aku umur 15 kalau nggak salah. Iya 15. Baru. Aku kan baru 16. Kok gue kesel ya? Ya nggak apa-apa, wajar kalau kadang. Tapi lu udah cerita itu? Udah cerita sama nenek, sama keluarga aku udah pada cerita lah. Cuman ya akhirnya ujung-ujungnya dia yang pergi sendiri. Cuman kan kalau bahasa tubuh itu kan bilang kalau kita melarikan diri itu kan menobatkan bahwa kita tuh merasa kita salah kan. Oke, Je. Sekarang waktu kejadian itu kan pasti perasaan kita nih hancur ya? Iya. Apa yang ada di pikiran kau waktu itu, Je? Kayak mau mati aja sih. Iya pasti. Ya lebih kayak udah pengen udahin hidup gitu. Terus ngerasa kayak hidup gak berguna gitu Kak. Terus saat itu solusi apa yang ada di kepala lu? Sampai hari ini. Pasti kan traumanya belum hilang tuh. Kalau bilang trauma belum hilang sih, trauma sih emang sudah hilang. Cuma lebih kayak kadang kalau dibahas terus atau dicari tahu terus atau ditanya hal tersebut atau ada yang mungkin ya? bahasa itu jadi kayak sakit gitu. Lebih kayak aduh apaan sih nih orang gitu loh. Ngerti gue. Kadang tuh pengen kayak kalau ada orang yang ngomong gitu pengen dibalikin kayak coba kalau dirasain kayak gitu, terus gue balas dengan cara kayak oh, lu ngomong ke gue kayak gini gitu. Yang gue bisa tangkep nih ya adalah bagaimana lu sekarang lagi berproses nih untuk bisa nerima kondisi itu kan. Salah satunya adalah tolong jangan tanya-tanya tentang hal itu lagi kan. Jadi gue minta maaf dulu ya tadi ya. Soalnya abang nggak tahu sama sekali. Terus kemudian sampai sekarang berarti udah bisa nerima atau belum? Kalau sampai detik ini sih aku udah bisa terima. Terus udah ngerasa kayak akhirnya sih udah bisa damai sama diri sendiri gitu. Akhirnya aku bisa ngerasa kayak pola pikir aku tuh udah terbebaskan dari yang dulu tuh yang ngerasa terpuruk, yang tadinya pengen meninggal jadi kayak gak mau meninggal. Jadi ngerasa kayak udah lu sekarang kayak gini, lu fokus sama kerjaan lu bikin bangga nenek lu bikin bangga keluarga lu, orang tua lu. Udah gitu aja sih. Apa hal yang kemudian membuat kamu bisa berpikir seperti itu? Ada kejadian kah? Atau ada kayak lagi duduk terus dapat ilham? Ada kejadian apa? Lebih pokoknya sih pas kemarin pas viral itu aku ngerasa kayak akhirnya ngerasa lebih bangga sih sama diri sendiri. Karena yang tadinya bener-bener udah lost hope kan, bener-bener udah ngerasa kayak kehilangan arah, kehilangan tujuan gitu kan. Pasti dong. Tapi akhirnya pada saat pas aku viral itu aku ngerasa lebih kayak wah ternyata dengan cara seperti ini hidup aku lebih lebih ngerasa lebih bahagia lagi, lebih bahagia lah gitu. Gimana caranya bahagia? Kan viralnya situ kan dihujat. Ya nggak apa-apa ya dihujat, yang penting kan aku yang tahu diri aku kayak gimana. Mereka kan tahu cuma sisi buruknya aja, covernya aja, tapi mereka kan nggak tahu isinya. Iya, cuma kan sekarang ini kan kamu tuh udah jadi bagian daripada sorotan ya. Iya. Banyak sekali yang orang tuh mempertanyakan. Contoh, kan waktu itu kamu dikukup gini, terus oh awas JJ mau ini, terus JJ marah-marah waktu itu. Itu kenapa marah-marah? Karena emang lagi capek sih Kak. Capek ya? Itu juga aku belum ada sebulan viral tuh kayaknya hampir 3 minggu 2 minggu baru. Apa yang bikin kamu capek waktu itu? Kenapa kok? Maksudnya kan kejadiannya kan cuma fotongan pendek gitu doang tuh. Itu kan orang pada mau minta foto. Dari kalau misalnya itu aku bisa ngulang kembali terus di videonya dari awal take aku jalan nginjek kaki di Sudirman pas merame itu, terus ada yang videoin dari situ, mungkin orang tahu kali ya pas bagian aku ditarik sama orang yang nggak aku kenal, terus ada yang ada yang ngejambak, iya rambut.
Gue tahu gue itu. Terus ada yang apa namanya tuh, jadi pas di video tersebut kan ada kayak yang ini juga kan, yang jadi yang jagain. HP-nya kecopet, hilang. Oh, HP-nya kecopet? Iya, HP aku pun hampir mau hilang, cuman aku kan sama pegang HP sama pakai headset, jadi nggak bakal. Jadi aku tahu karena ada di genggaman aku kan. Oh, ini orang nggak tahu nih cerita ini. Makanya kan aku selalu bilang kalau mereka mau hujat ya silakan. Mereka nggak tahu aku kayak gimana aslinya, seperti apa aku aslinya. Mereka nggak tahu dalam aku seperti apa. Mereka cuma bisa ngomong A, B, C, D, E, F, G, tapi ya mereka nggak tahu. Kenapa saat itu nggak ngebela diri, Je? Karena aku ngerasa kayak kalau aku apa ya Kak, kalau aku lebih kayak gampang, maaf ya aku klarifikasi, bukannya basi ya Kak, tapi lebih kayak itu tuh masalah kayak gitu harusnya orang bisa mikir sih. Kalau kayak gitu bukan star syndrome. Kalau star syndrome tuh kayak ngomong kayak, misi gue artis nih gitu loh. Dia kan merasa kayak dirinya yang paling terkenal gitu loh. Kalau di sini kan aku ngerasa kayak aku tetap masih manusia biasa aja. Aku masih sama-sama makan nasi, sama-sama napas. Jadi aku ngerasa kayak aku pada saat itu aku nggak ngerasa kalau aku masih kayak pada saat itu ya Kak. Pada saat itu aku nggak ngerasa aku masih udah viral gitu loh. Iya, sebenarnya ketika kamu viral itu apa sih yang ada di kepala JJ? Maksudnya, oh ini karir baru buat hidup saya, ini cobaan, ini bukan sesuatu yang saya mau. Apa sih? Cobaan sih pasti banyak ya Kak. Cuman kalau pas yang kemarin pas marah-marah itu emang karena capeknya tuh emang bener-bener capek. Udah capek terus kan rame penuh. Udah rame penuh gitu kasihan kan, ada yang gendong bayi, ada yang sampai ketampol-tampol sama yang jagain aku. Sebenarnya pun aku nggak minta dijagain Kak. Aku menghilang sendiri, kucuk-kucuk nggak bisa. Iya, aku sering lihat kamu malah suka sendiri deh. Iya. Banyak yang videoin kamu sendiri. Iya, gitu. dan nggak ada apa-apa kan. Justru aku kalau misalnya lagi sendiri gitu ada yang minta foto pun aku ladenin. Nggak yang kayak apaan sih, nggak sama sekali. Kenapa sih kamu suka sendiri, Je? Karena aku ngerasa kalau aku sendiri itu aku lebih nyaman sih Kak. Apa yang ada di pikiranmu saat kamu lagi sendiri, biasanya lagi mikirin apa sih? Kadang tuh mikirin lebih, kadang tuh kemana-mana Kak. Tadinya misalnya aku lagi sedih nih. Sedihnya gara-gara apa, tapi yang dipikirin apa gitu. Misalnya kemana-mana gitu. Contoh-contoh. Misalnya kejadian pada saat aku habis yang viral minggir-minggir itu ya. So, aku pernah tuh jalan-jalan sendiri. Terus habis jalan-jalan sendiri, ntar habis mikirin itu tiba-tiba mikir, dan ntar mama ngomong apa ya kalau misalnya ini nyampe ke telinga dia, dilihat sama dia. Wah itu kayaknya gak enak banget gitu, karena kan malu gitu ya Kak. Terus kalau misalnya teman-teman yang ngejudge aku gimana ya, teman-teman nenek aku gitu. Soalnya kan aku lebih dekat sama nenek. Jadi aku lebih mikir kayak, karena nenek aku yang support aku, dia juga support sistem aku. Takutnya kalau dia denger itu dia juga kaget, atau dia ngerasa aku salah apa gimana. Aku kepikiran di situ, ratingnya sih di situ-situ aja sih Kak kemarin itu. Mikirin perasaan orang-orang yang sayang sama kamu ya? Aku mikirin itu. Terus aku ngerasa aku bersalah banget lah gitu. Tapi mereka akhirnya pas udah tahu berita tersebut juga, jawaban mereka di luar di luar ekspektasi aku gitu Kak. Jawaban apa? Jawaban setelah yang viral kejadian aku marah-marah, kan nenek aku ngechat di WhatsApp, terus juga ngomong ke aku katanya, kamu ini ya lagi capek ya gini-gini, udah nggak apa-apa katanya gitu. Orang juga banyak kok yang bikin kesalahan gitu. Akhirnya ya aku ngerasa kayak takutnya tadi kan mikirnya dimarahin apa gimana, atau kecewa gitu sama kamu. Tapi ternyata enggak gitu. Mama gimana? Kalau ibu aku sendiri pun juga ngertiin kayak kakak capek gini. Udah kalau capek istirahat aja dulu, jangan ada yang diambil apa kerja tuh udah di rumah aja dulu, endorse aja dulu. Gitu. Jadi kamu sebenarnya sama ibu deket nggak sih? Deket. Kan di luaran tuh banyak yang ngegoreng-goreng kesannya kamu tuh sama ibu ada masalah apa? Ada masalah ada? Nggak ada. Deket. Oh berarti sering ketemu? Ketemu sih kadang-kadang. Tapi kalau misalnya via WhatsApp atau chat atau call itu sering. Suka nanya nggak sih, kenapa kamu nggak tinggal sama ibu di diri sendiri? Kadang tuh ya aku kan kepikiran kalau misal buat nanya sama diri sendiri sih kayak ada kayak enak ya lah kalau ngeliat orang jalan sama mamanya, papinya apa gimana gitu. Cuman ya aku ngerasa kan di sini karena dia juga udah masing-masing, udah pisah sama papa aku. Terus dia udah punya suami baru.
ya kali kan aku juga seorang remaja udah dewasa. Dibilang tuh udah punya umur lah Kak, umur 16 tahun yang udah haid kan. Terus pas aku tinggal sama papa tiri. Ada yang nggak mau dicerita ya? Iya. Iya, iya lagi. Kalau sama papa? Kalau sama papa kandung aku pasti aku ngapain takut orang dia yang bikin aku. Tinggal sama papa enggak. Papa udah punya keluarga juga? Punya. Oh, tapi nggak ngebawa kamu? Enggak. Ada sedih juga itu pasti. Ada. Iya, sedih ya? Sedih sih sedih Kak, cuman ya nggak boleh berlarut-larut lah. Yang penting kan dia masih ingat aku, yang nggak yang melantarkan ya. Cuman kan mereka kan taunya melantarkan. Jadi ya masih peduli lah, maksudnya masih peduli. Tanggung jawab gitu. Iya. Kamu berapa bersaudara? Aku kalau ini tunggal, tapi kalau dari mama udah punya 2 adik. Beda bapak kan? Iya, beda bapak. Berarti kamu sendiri kayak aku lah, tunggal. Aku juga punya saudara tapi beda ibu. Satu bapaknya satu tapi ibunya beda gitu. Jadi tapi tunggal juga gitu. Oh, kakak tunggal. Tunggal. Terus waktu kecil karena perekonomian sering dititip-titip di rumah orang. Kakaknya. Aku. Jadi kadang-kadang aku suka mikir, kok gue beda ya? Kok ya dititip-titip gitu ya? Iya, makanya gue ngerti tuh. Itu kan. Iya. Ya aku juga gitu sih Kak. Kalau aku dulu mikirnya aku bukan dititip ya. Kalau aku lebih ditinggalin ke bude, ke nenek, ke bude kalau nggak ke nenek. Ya sama aja sih sebenarnya menitipkan lah ya. Cuman aku tetap bersyukur karena mereka masih mau ngurus. Walaupun ibu nggak ngurus gitu ya, bukan kasarnya tuh bukan ibu nggak ngurus, dia aku mungkin paham. Iya itulah gitulah. Intinya kamu tidak ingin menjelekkan ibu dan bapak. Iya. Karena biar bagaimanapun dia mereka masih tanggung jawab, dia orang tuamu. Tapi pernah nggak kamu nanya sama ibu atau bapak masalah apa yang kamu rasa di dalammu? Pernah nggak tersampaikan gitu? Dulu aku sih waktu masih kecil pernah nanya sama mami aku, mami kenapa sih kok gini gitu, kenapa bisa nggak sama papi lagi gitu kan. Udah jalan kata mami aku sih gitu, cuma mungkin dia ngomong gitu, aku paham sih dia ngomong gitu mungkin nggak mau bikin aku sedih, apa kepikiran sampai dewasa nih anak ntar mikir gini lagi. Cuman sekarang aku lebih baik diam aja sih Kak, nggak mau nanya yang gimana-gimana karena kalau aku tanya kayak gitu juga takut menyakiti dia kan. Terus aku juga takut ntar karena aku orang yang overthinking, aku juga gak mau kepikiran buat diri aku sendiri. Jadi lebih baik aku gak usah tahu. Lebih baik kamu nyakitin dirimu sendiri gitu maksudnya? Gak usah tahu, bukan nyakitin diri sendiri sih. Berarti kan pasti kamu juga punya pertanyaan. Punya pertanyaan ini gak? Kan mama udah nikah, kok aku gak ikut mama aja gitu loh? Atau papa? Enggak. Gak punya? Gak ada. Pertanyaan apa yang tidak terjawab sampai hari ini? Ya itu sih Kak, mereka kenapa bisa berpisah gitu. Oh, kalau itu hanya mereka yang tahu ya. Itu memang ya sudahlah, memang jalan hidup gitu. Dan itu meninggalkan kekecewaan buat kamu ya. Cuma kan maksudnya kalaupun mereka berpisah paling nggak kamu bisa ikut salah satu dari mereka kan. Cuman aku karena ikutnya sama nenek, jadi aku lebih ngerasa karena dia yang didik, dia yang ngurus, dia yang kasih sayang, dia yang ngasih apapun yang aku minta, dia yang sekolahin. Jadi aku ngerasa dia juga sangatlah berperan penting gitu buat aku. Jadi aku nggak mau ke kanan ke kiri, tapi aku malah ke tengah. Jadi ngambil jalur ya ke nenek gitu. Jeje, kamu ngerasa terkenal itu suka nggak? Selain duitnya ya? Happy. Apa yang membuat kamu happy? Aku happy kalau misalnya ngebuat orang lain tuh happy. Cuman karena gara-gara aku ngomong kayak selebel gitu doang, itu orang bisa seneng Kak. Aku ngerasa seneng juga kalau mereka seneng, aku pun ikut seneng gitu. Kadang aku juga kepikiran kalau lagi rame gitu, terus ada yang teriak-teriakin nama aku. Aku kepikiran kayak apa sih yang mereka cari dari aku tuh apa? Apa sih yang mereka suka dari aku tuh apa gitu loh. Terus ya yang kalau aku sering kalau lagi keluar gitu terus ada banyak anak kecil atau tante-tante atau ibu-ibu. Kadang bapak-bapak pun ada. Itu kadang, ayo dong Ji ngomong selebel dong gitu-gitu. Cuma kadang aku masih suka ragu sendiri apa gimana. Ngerasa kayak, pantas gak ya, layak gak ya gue ngomong gini gitu loh. Ya akhirnya
karena mereka minta, itu yang bikin mereka senang, ya udah aku ngomong. Walaupun kadang-kadang nggak masuk ke logika. Iya. Ngerti. Nggak, iya gitu. Kayak, ini apa sih kok? Apa sih gitu. Bikin seneng gitu kan. Gitu. Cuman pas habis aku ngomong kayak ngomong selebel apa gimana, terus mereka teriak seneng gitu kan. Iya. Aku pun jadi kayak, wih, bangga gitu. Begitu deh bangga. Iya. Nah kan kalau udah terkenal gitu kan privacy pasti dikulik-kulik tuh. Semua orang pengen tahu. Iya kayak nggak bisa tutup pintu soalnya banyak yang neken pintu gitu Iya. rasanya. Awalnya kan pasti nggak mau cerita dong. Nggak mau. Lama-lama gimana itu akhirnya? Lama-lama akhirnya pun ya mau nggak mau terima nggak terima, kalau udah nyemplung ya kayak nyebur aja, nggak usah setengah-setengah. Kok bisa tiba-tiba berpikir begitu? Karena ya yang kemarin aku pikir itu dengan adanya aku seperti ini tuh kadang aku mikir kayak waktu itu aku mikirnya kayak ngapain sih gue kayak gini, udahlah nggak usah gitu loh. Sempet merasa nggak terima juga sih kayak gini karena kan emang ini nggak yang aku mau dan ini di luar ekspektasi juga. Cuman ya kaki aku udah basah pada saat itu, karena ya basah contohnya ya kaki udah basah. Ya kenapa nggak sekalian udah nyebur aja gitu. Jadi nggak usah takut aja, ikutin aja terus jalannya kayak gimana. Mungkin emang rezeki aku adanya di sini. Tadi Jeje pengen jadi apa sih? Dulu aku lebih sama nenek tuh sempat mau dijadiin kayak, karena aku suka nyanyi ya Kak, hobi aku nyanyi. Coba kasih lihat bakatnya. Asik. Saya kan juri Indonesia Got Talent. Tahu. Iya, jangan sampai saya pencet nih. Asik, coba tes ya, selirik. Asik. Kok jadi salting dengan Brandon sana? Ternyata bukan ketemu Jeffrey Nicole doang dia salting ya Wak ya. Ketemu Abang Densu loh. Kamu belum tahu aku bedanya. Enggak bang, gue ketemu sama sebenarnya nih ya. Kalau gue alihin pembicaraan sebentar, kalau misalnya ketemu sama Bang Jeffrey Nicole, dibilang salting, gue nggak salting, sebenarnya biasa aja. Berarti Jeffrey Nicole biasa aja begitu? Cakep, iya. Tapi nggak bikin kamu deg-degan? Enggak. Yang bisa bikin kamu deg-degan? Tadi Bang Renzo lagi kayak gitu, gue beneran salting lagi. Coba nyanyi dulu. Kita dengerin dulu ya. Tapi gue bingung, Bang, beneran suka Bebas. Lagu rohani? Ada, tapi lagu sendiri sih. Lagu rohani itu maksudnya dia Kristen? Oh, lu Kristen? Iya. Oh iya. Bapak disu apa itu? Lagu rohani. Iya. Gue baru tahu dia dari Kristen. Nah, iya. Coba. Oh Yesus, tolong anakmu ini. Tolong Yesus. Anakmu ini meminta pertolongan Engkau, Yesusku tersayang. Berikan anakmu petunjuk Engkau, Yesus ku tercinta. Terima kasih telah menolongku, Yesus kau sungguh mulia. Terima kasih telah menolongku, Yesus kau sungguh mulia. Itu suaranya jujur, saya suka. Ada itu. Ih, nangis sih. Nangis, gatal mataku. Bohong. Orang lagunya dari hati banget. Itu ada ini ya, ada apa? Ada apa sih namanya? Emosi kamu di dalam situ ya. Dan setiap kamu menyanyikan lagu itu, kamu merasa kuat ya? Iya. Feel blessed ya hidupnya. Iya, lebih kayak gimana yang ngerasa lebih layak lagi gitu. Jadi kamu selalu merasa tidak layak ya? Kadang kalau emang bener lagi sedih banget gitu, pasti ngerasa nggak layak gitu, Pak. Kamu tuh nggak ngerasa layaknya karena apa aja? Sebenarnya kalau aku kan karena emang anaknya cenderung overthinking, jadi banyak Kak yang aku jadiin buat hanya yang jadi hal sepele buat aku, yang emang menurut aku jadi yang kecil jadi gede gitu buat aku tuh, apa aja tuh sama aku bisa aku jadi gede gitu loh, digede-gedein gitu sama aku. Padahal mah sebenarnya mah biasa aja. Cuman karena aku orangnya bukan baperan, tapi aku overthinking buat diri aku sendiri gitu. Kadang antisipasi buat diri sendiri aja bisa nyakitin diri sendiri. Contoh nyakitin diri sendiri kayak gimana? Contoh nyakitin diri sendiri tuh kalau lebih kayak kepikiran gitu Pak. Apa yang harusnya nggak aku pikirin,
aku pikirin gitu. Padahal yang aku pikirin tuh nggak penting gitu. Apa sih yang hal paling kamu takutin, Je? Lebih mikir kayak kalau takut tuh kayak takut kehilangan, banyak sih, takut kehilangan nenek gitu. Satu itu pertama sih, prioritasnya itu. Satu ya takut kehilangan nenek gitu. Terus yang kedua ya takut banget kalau sebenarnya Kak, aku sering nih misalnya kayak udah kesel atau lagi sedih apa dulu ngerasa kayak udahlah pengen mati gitu. Tapi sebenarnya takut kematian tuh takut gitu. Semua juga begitu. Iya. Gitu. Tapi kalau emang lagi nggak sadar tuh ya ngerasa kayak udah mau mati. Tapi ujung-ujungnya kayak nggak jadi takut. Iya. Berarti masih ada takut mati lah ya. Masih. Nah kalau di masa depan, Je, hal yang kamu selalu bawa, yang kamu takut untuk akhirnya itu terbuka, terungkap, akhirnya itu kamu harus cerita. Apa tuh, Je? Yang aku takutin buat kedepannya atau buat masa depan aku, itu semua yang harus aku nggak ceritain sih, kayak all my privacies gitu ya, mau keluarga, mau diri sendiri, mau tentang cerita saudara atau yang terhubung dengan semua lah gitu. Aku takut semuanya ya kebuka aja gitu. Kebuka dalam artian tuh yang harusnya emang itu cerita sebagai aib seorang keluarga, terus harus diketahui sama dunia di luar ini gitu. And it's not your business to know gitu, menurut aku. Ini nih gue tertarik ya. Itu bener loh omongan Jiji loh. Apa semua yang dia pikirkan tidak mau terjadi, itu akhirnya terjadi pada saat sekarang ini tuh pukulan paling berat tuh. Untuk bisa nerima privacy kita dibuka, terus aib kita dikorek-korek, itu jadi suatu hal yang paling kita nggak mau tuh. Gue dulu juga awalnya begitu tuh. Tapi jeleknya gini, Je. Kadang-kadang akhirnya ada dua pilihan nih yang harus kita jalanin. Satu, kita jadiin duit. Yang kedua, kita berjalan dengan karya dan aib itu menjadi bagian dari proses kita. Tapi bukan untuk kita jadiin duit, tapi kita jadiin inspirasi untuk orang lain supaya kuat ngelewatin seperti kita ngelewatin. Ngerti gak maksudnya? Iya, paham. Lebih kayak Bang Nes ngejelasinnya pakai rumus, tapi yang jawabannya tuh lebih kayak motivasi buat mereka lah gitu, penguatan buat mereka lah gitu. Yang kita laluin ya itu yang bakalan kayak kalau misalnya lo nanya ke gue, gimana sih biar bisa kuat gitu aja apa gimana? Ya dengan cara aku cerita misalnya aku begini, cara nguatin diri itu seperti ini. Ya mungkin dengan cara aku dulu aku buat nguatin diri aku bisa dileluasakan buat mereka yang emang kalau misalnya aku terus mereka ngikutin dengan cara yang positifnya itu gitu. Motivasi hidup kamu akhirnya apa sih, Je? Satu sih emang kuncinya emang harus deketin diri tuh, emang harus deket banget sama Tuhan sih, kan jangan sampai lupa aja. Karena emang kalau kita lupa sama Tuhan, ya setan mah ya di mana-mana gitu. Iya, jadi motivasi kamu hanya untuk dekat sama Tuhan. Dekat sama Tuhan, sayang sama diri sendiri, harus bisa berdamai sama diri sendiri, harus bisa melupakan apapun yang jelek yang sudah pernah terjadi dalam hidup kita sendiri. Terus yang kelima itu kita harus lebih bisa terbuka lah sama orang yang kita sayang, orang yang kita ngerasa kita deketnya sama ini nih gitu. Gue deket sama dia nih. Gue ceritanya harus sama dia yang benar-benar terpercaya gitu. Kamu udah menemukan figur bapak belum di dunia ini selain bapak kandung? Kalau udah, tapi masih ada yang banyak yang masih kurang adalah. Apa sih yang kamu tahu tentang laki-laki? Ya. Mereka itu kan kalau dalam Islam itu kan mereka adalah imam untuk perempuan. Mereka yang apa ya, ibarat kata kita harus mengikuti lah, patuh sama mereka. Terus laki-laki itu kan adalah seorang bapak untuk anak-anaknya nanti gitu. Oke, itu yang kamu tahu ya. Dia seorang bapak ya. Iya. Jadi kadang aku kalau misalnya ya Kak, ini boleh curhat gak sih Besti? Gak apa-apa, ini emang curhat di sini ya Wak ya. Curhat ya. Enggak, lebih kalau misalnya sama laki-laki itu, aku kalau sama pacar aku sih aku lebih ngerasa dia tuh kayak bapak kedua lah gitu. Yang ya itu menurut aku ya Kak. Kalau buat orang lain aku nggak tahu. Cuman ya kalau buat aku sendiri ya, aku nganggap dia udah bukan cuma sebagai pacar doang. Aku nganggapnya mungkin lebih dari itu. Bisa dibilang ya aku nganggap dia udah kayak bagian dari diri sendiri. Dibilang kayak keluarga sendiri. Lebih dibilang kayak
udah kayak bapak lah gitu, karena dia yang nemenin, dia yang tahu gitu. Dia tahu cerita aku gimana, dia tahu cara buat kasih sayang, dia tahu cara nge-treat gitu. Jadi ya aku ngerasa sampai saat ini walaupun emang papa aku juga masih ada, cuman aku akhirnya tuh ke fulfilled gitu loh. Jadi full gitu loh ngerasa, walaupun dia bukan papaku yang ngasih, tapi emang dari seorang ya pacar aku yang emang bisa menuhin lah gitu. Kamu pengen bilang apa kalau sama bapak? Kalau ketemu sama papa gitu sih ya pengen kayak bilang sebenarnya sayang banget sama papa gitu. Terus kayak kalau andai kata misalnya aku sih, kalau aku pikir ya yang aku pikir apa jangan-jangan nih orang tua gue pisah gara-gara gue nih. Gue mikirnya gitu bang. Gara-gara kamu kenapa emang? Ya pikiran aku sih karena mereka memang lahirnya karena memang mereka nikahnya di bawah umur dan juga di bawah umur ya. Gak ada hubungan status nikah, jadi aku kadang mikir kayak apa iya gitu gue pergi gara-gara gue gitu. Tapi kayaknya kadang aku positif thinkingnya mikir kayak nggak mungkin lah gitu, masih banyak yang sayang. Cuman ya kalau bisa satu kata buat papa ya aku sayang banget sama papa. Kamu tuh baik loh, ini anak baik loh. Dia tuh nggak mau ngejelekin orang tuanya sama sekali loh. Dia pendam sendiri loh. Iya. Kadang-kadang memang hidup tuh kayak tai kalau istilah gue. Apa yang orang lihat itu berseberangan mungkin dengan apa yang orang tidak tahu. Di sini gue ngobrol udah sama banyak orang. Dan banyak orang yang gue lihat apa yang mereka tampilin di luar dengan apa yang gue ketemuin tuh banyak yang berbeda. Dan menurut gue Jeje salah satunya. Kamu anak yang baik. Kamu tuh sayang sama diri kamu dan sayang sama orang sekitarmu. Cuma jalan kamu memang berliku-liku. Dan itu adalah jalan yang biasanya diberikan kepada orang-orang yang kuat. Walaupun orang itu belum tahu sekuat apa dia. Karena kan dia berproses. Sampai nanti kamu menjadi seperti apa. Tetap jujur, itu yang paling bagus, karena itu yang akan membawa kamu kepada kebenaran. Jangan berbelok, dunia entertain banyak belokannya soalnya. Iya, mau banyak belokannya nggak? Apalagi pada saat kamu punya uang, pada saat kamu dikenal banyak orang, pada saat kamu diidolakan begitu banyak orang. Apa yang dulu mungkin baik, rendah hati, dan lain-lain hilang. Karena kita ngerasa ya kita bagus gitu kan. Itu aja sih. Paling itu doang bekalnya. Sokin ma bro.